Baik, terima kasih kepada Saudari Aisyah Ica atas sambutannya. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu adalah sambutan dari dosen pengampu State Personship, Bapak Werson Helpmi Wintro Siringgo-Ringgo, SE MAK. Kepadanya, tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh memberikan sambutan dalam pelaksanaan webinar kita sebagai satu proyek dari State Personship mata kuliah yang terdiri atas mata kuliah agama, bahasa Indonesia, Pancasila, dan kewarganegaraan. Yang saya hormati rekan-rekan dosen pengampu mata kuliah State Personship, yang saya hormati narasumber webinar kita hari ini, Bapak Pariman, para mahasiswa, dan para peserta yang berbahagia. Pertemuan kita saat ini seharusnya bisa kita lakukan secara offline. Kita seharusnya bisa bertemu bertatap muka. Namun pada saat ini kita harus melakukan webinar kita melalui online, melalui aplikasi Zoom. Walaupun demikian, kita tetap bisa bersyukur karena dalam situasi pandemi ini kita masih diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu melalui webinar ini. Berbagai macam reaksi dari masyarakat terhadap situasi pandemi sekarang ini telah memberikan dampak psikologis bagi semua lapisan masyarakat. Ini menjadi satu dasar bagi grup 2 untuk membuat satu webinar, di mana sebagian besar dampak yang dirasakan adalah dampak buruk. Kebiasaan hidup yang kita lalui sebelumnya dipaksa untuk berubah total, mengikuti kebiasaan baru. Yang seharusnya kita jaraknya bisa berdekatan, sekarang ini kita harus jaga jarak. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk bagi kesehatan, bagi ekonomi, dan bagi kehidupan sosial, yang tentunya mempengaruhi psikologis kita semua. Tidak hanya berpengaruh terhadap psikologis secara kita individual, tapi dampak buruk ini juga telah mengubah mental dan jati diri bangsa pada saat ini. Berbagai reaksi diberikan oleh masyarakat, baik itu terhadap informasi-informasi tentang pemberitaan COVID-19, baik informasi yang benar maupun informasi-informasi hoax. Dan semuanya itu memberikan dampak psikologis bagi kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui webinar yang kita laksanakan hari ini, sebagai salah satu bukti konkret dari peran kita sebagai warga negara, khususnya bagi teman-teman mahasiswa, dalam mempraktekkan dan mengawalkan mata kuliah State Personship yang terdiri atas mata kuliah agama, Pancasila, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan. Kita berharap topik yang mengangkat tema kesehatan mental dan jati diri bangsa saat pandemi COVID-19 yang akan dipaparkan oleh Bapak Pariman dapat menjadi satu angin segar bagi kita, agar kita bisa bersama-sama bersatu padu menghadapi dan memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Tidak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dari grup 2 yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan terselenggaranya webinar ini. Semoga dengan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Pariman, ini boleh menjadi satu pegangan bagi kita untuk kita ikut berperan aktif dalam meningkatkan kembali, menaikkan kembali mental dan jati diri bangsa dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang kita rasakan saat ini. Akhir kata, saya sampaikan kepada para peserta, selamat mengikuti webinar ini. Mari kita dengarkan dengan seksama agar itu boleh menjadi satu pegangan bagi kita
untuk meningkatkan kembali mental dan jati diri bangsa kita di saat pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Baik, terima kasih kepada Bapak Werson atas sambutannya. Baiklah, Bapak, Ibu, dan para hadirin, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pembicara Bapak Pariman MPSI, sekaligus diskusi tanya-jawab yang akan dipandu oleh Saudari Teresia selaku moderator. Tak lupa, saya ingatkan kembali kepada para peserta bahwa selama pemaparan materi oleh pembicara, diperkenankan untuk bertanya melalui fitur chat Zoom, dan pembicara akan menjawab pada sesi tanya-jawab dan diskusi. Bagi peserta dengan pertanyaan terbaik, maka berhak mendapatkan door prize di akhir acara. Baiklah, kepada Saudari Teresia, waktu dan tempat kami persilahkan untuk mengambil sesi acara. Terima kasih MC. Baiklah teman-teman sekalian, ini saatnya kita mendengarkan pemaparan dari pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Pariman MPSI yang sudah bersama kita pada hari ini. Saya akan membacakan sedikit mengenai riwayat beliau. Beliau adalah dosen dan juga psikolog. Beliau sudah menempuh pendidikannya di S1 Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro dan juga S2 Magister Psikologi Profesi di Universitas Gadjah Mada. Selain itu juga beliau sudah berpengalaman membantu banyak pengembangan individu maupun organisasi melalui konseling, training, dan juga coaching, yaitu sebagai motivator dan juga trainer pengembangan SDM. Beliau juga ada menulis buku mengenai pengembangan diri. Selain itu juga pernah menjadi asosiasi asesor di PPM Rexel Jakarta dan juga di Expert Konsultan Jakarta. Dan selain itu, beliau juga pernah menjadi asosiasi konselor di IONS Yogyakarta. Dan sekarang beliau menjadi psikolog dan asesor di Psikologi Menjawab dan sekaligus menjadi dosen luar biasa di IAIN Pekalongan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan beliau mengenai pengaruh kesehatan mental dan jati diri bangsa saat pandemi COVID-19. Baiklah, langsung saja kita simak pemaparan dari beliau. Kepada Bapak Pariman, saya persilakan. Baik, izin untuk saya share screen ya. Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Bapak. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah kita masih dalam kondisi yang sehat walafiat. Mudah-mudahan semua yang ada di sini dalam kondisi yang sehat, keluarga juga sehat, semuanya sehat. Dan yang terhormat ada ini ya, dosen State Personship, ada Bapak Werson Sringo ya, SEMAK, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen Presiden University, dan juga terima kasih saya sampaikan kepada panitia. Ada di sini ada project manajernya ya, Mbak Aisyah Hica, terus kemudian juga tadi ada MC Mbak Rizkita, juga Mbak moderator ya, Mbak Teresia, dan juga yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatannya untuk sharing dan berbagi, dan juga untuk seluruh peserta. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya. Nah, rekan-rekan, tema yang diberikan ke saya itu luar biasa ya, ternyata menggabungkan beberapa mata kuliah. Nah, nanti
saya akan cepat untuk slide saya. Mungkin ada pengembangan-pengembangan lain yang sebenarnya tidak saya tulis ya di slide seperti itu. Seperti contohnya misalnya kalau kita berbicara jati diri bangsa, seberapa berpengaruh, jelas berpengaruh. Kalau kita menghayati lagu kebangsaan kita ya, Indonesia Raya, itu karena bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kan seperti itu kan. Jiwa itu duluan gitu. Jiwa itu adalah duluan, diminta untuk bangkit, diminta untuk bergerak. Nah, kalau di dalam psikologi atau pengembangan SDM, mindset terlebih dahulu. Kita ubah mindset-nya, baru kemudian akan bergerak. Dan kalau kita cermati perjuangan bangsa kita, bangsa Indonesia, itu perjuangannya panjang untuk menyadarkan bagaimana yang namanya penjajah dibilangnya adalah ndoro, adalah tuan. Bahkan sampai kemudian ada istilah bahwa tamu adalah raja. Saking kemudian dihormati, tamunya itu sampai mengambil alih rumahnya. Ini kan mindset yang kemudian diubah ya, melalui pergerakan nasional, melalui Sumpah Pemuda, sampai kemudian ternyata panjang gitu. 1908 sampai 1928, sampai kemudian 1945, baru kemudian istilahnya kompak untuk angkat senjata. Jadi penyadaran itu panjang. Maka bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, dan kemudian ketika sudah jiwanya itu bangkit, ternyata yang namanya perjuangan itu jadi cepat, ya. Dan kemudian ketika pun ada penjajah lagi, kita bisa buktikan kita bisa usir penjajah. Nah, jelas bahwa yang namanya sangat penting sekali ya. Nah, apalagi kalau kita berbicara terkait sama COVID-19, yang nanti akan saya soroti juga kalau kita berbicara terkait sama kesehatan, yang dimaksud definisi kesehatan itu adalah a state of complete physical and mental and social well-being, not merely the absence of disease and infirmity. Bahwa sehat itu bukan hanya kemudian seseorang itu katakanlah tidak sakit, tidak punya gejala-gejala fisik, tetapi juga secara mental, secara sosial, tidak ada, bukan hanya soal tidak ada penyakit, tetapi secara fisik dia berfungsi dengan baik, secara mental dia berfungsi dengan baik, dan secara sosial dia juga berfungsi dengan baik. Dan kita bisa cermati di sekitar kita bahwa ternyata COVID-19 ini punya dampak yang luar biasa, dan itu tantangan bagi kita. Ya, tantangan bagi kita. Misalnya contohnya adalah kita boleh dibilang pandemi ini bukan hanya menyerang fisik, tetapi mental. Karena apa? Karena musuhnya nggak kelihatan. Kalau zaman dulu menghadapi penjajah itu jelas kelihatan, musuhnya jelas. Kalau kita mau adu gulat siapa yang menang itu jelas. Tapi kalau sekarang kita tidak tahu. Bahkan mungkin orang di sekitar kita dia membawa virus, kita nggak tahu juga. Gitu. Makanya ada istilah orang tanpa gejala. Gitu ya. Dan kemudian secara sosial jelas berdampak sekali adanya pandemi COVID-19. Kita dulu dikenal sebagai orang yang santun, orang yang ngantri, orang yang sangat menghargai. Tetapi pandemi ini dihadapkan pada situasi survival, kan, hidup dan mati. Sehingga kadang ada wisdom-wisdom yang kemudian disitulah orang muncul ya. Aslinya orang itu muncul. Misalnya ada yang berebutan vaksin, ya. Terus kemudian ada juga yang kemudian memborong mungkin alat-alat kesehatan, masker, bahkan yang terakhir itu soal susu ya, yang kemudian diborong habis. Yang secara logika itu boleh dibilang ya debatable lah. Tetapi pada prinsipnya itu jelas kemudian mengganggu ya. Nah, terus kemudian pengertian kesehatan jiwa. Kalau tadi adalah terkait dengan WHO ya. Lalu kemudian yang disebut jiwa yang sehat itu seperti apa? Jadi kesehatan jiwa itu adalah kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya, dapat mengatasi tekanan. Nah, sekarang ini bukan hanya kesehatan fisik yang diuji, tetapi juga kesehatan jiwa. Karena apa? Dihadapkan dengan tekanan.
Ya, kita nggak tahu yang namanya pandemi ini selesai sampai kapan, kita nggak tahu itu. Dan kita berhadapan dengan sesuatu yang nggak kelihatan, yang itu membuat tekanan tersendiri. Ya. Terus kemudian membuat tidak bisa bekerja secara produktif. Jelas, kalau misalnya ada anggota keluarga yang dia ini terisolasi seperti itu, yang lainnya kemudian juga mau nggak mau harus mengisolasi diri. Ya. Kecuali kalau kemudian terbukti katakanlah sudah sehat seperti itu ya. Nah, kalau secara ekonomi kita bisa hitung, ya, ada berapa penghasilan, misalnya satu orang menghasilkan anggap saja 100.000, kalau di rumah itu ada 4 orang, berarti ada 400.000 yang setiap hari mestinya dihasilkan. Tetapi dengan kondisi COVID, justru kemudian pengeluarannya lebih banyak. Jelas ini ya. Dan yang dinamakan orang sehat jiwa itu adalah mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Nah, kita cermati situasi pandemi ini, tadi saya sampaikan ya fenomena-fenomena di mana orang sampai kemudian tidak berpikir untuk berkontribusi, bahkan kemudian mereka mementingkan dirinya sendiri. Ya, sampai kemudian memborong, di awal-awal sekali kan memborong masker ya, terus kemudian memborong hand sanitizer itu di awal-awal. Yang terakhir ini kan memborong susu merek tertentu. Nah, ini jelas sudah tidak sehat ya, masyarakat kita. Nah, data menunjukkan ini dampaknya ya, selain kesehatan fisik dan mental, pertumbuhan ekonomi juga, terus kemudian realitasnya adalah perusahaan-perusahaan melakukan efisiensi. Setahun ini saya melakukan asesmen terkait sama pengembangan SDM, dan banyak kemudian perusahaan yang ingin bertahan ya, dengan apa? Dengan melakukan efisiensi. Caranya gimana? Salah satunya adalah pengurangan karyawan. Sehingga jelas di sini jumlah pengangguran juga semakin meningkat. Di tahun 2020 itu iklan terkait lowongan kerja itu jauh menurun. Itu realitas. Ya. Terus kemudian juga secara kesehatan mental, ini studi menunjukkan banyak yang kemudian mengalami kecemasan, depresi, bahkan kemudian trauma. Dan bahkan ini hampir seluruhnya, bahkan mungkin kita sendirilah, saya juga termasuk sebenarnya boleh dibilang ya sempat stres juga, keluarga sempat ada yang kena juga, orang terdekat saya sempat juga. Hampir setiap hari di lingkungan saya, kalau lingkungan saya itu kalau misalnya ada orang meninggal itu diumumkan ya lewat masjid. Hampir setiap hari, nyaris setiap hari selama mungkin sebulan terakhir atau 2 pekan inilah. Jadi nggak tahu penyebabnya apa, tetapi termindsetkan langsung bahwa oh ini barangkali terkait COVID seperti itu. Karena memang saya di Jawa Tengah dan termasuk kondisinya merah ya di Jawa Tengah ya. Stres menghadapi pandemi jangka panjang itu memicu PTSD. Nah, apalagi kalau kemudian ada keluarga yang sudah mengalami, diri dia sudah mengalami, ada potensi orang mengalami trauma. Ya. Nah, yang paling kemudian membuat drop itu ternyata ini realitas ya, membuat drop pengalaman ketika ada keluarga yang kemudian kena COVID. Kami sekeluarga sepakat untuk di grup itu sharing hal-hal yang positif aja lah, dan sampai sharing hal-hal yang negatif. Dan karena itu ngaruh sekali, apalagi di grup WA ini akhir-akhir ini saya punya grup WA dan banyak sekali kemudian informasi berita ada yang meninggal seperti itu. Saya hampir-hampir tidak komen karena ya gimana ya, di sisi lain ya itu sangat berpengaruh lah. Bahkan sampai ada teman yang memang kemudian menyampaikan jangan share hal yang kayak gini gitu. Ya, karena memang ngeri juga gitu. Dan ada hal yang menarik kalau rekan-rekan suka film ya, ada di film Inception, ada hal yang lebih bahaya dari virus, yaitu ide. Ide-ide yang disusupkan bisa menginterferensi keyakinan seorang. Nah, selain kemudian virus yang berbahaya, ternyata ada yang lebih berbahaya. Apa itu? Ya, berita hoax yang kemudian mengatakan macam-macam lah ya. Yang kemudian atau kemudian informasi-informasi yang tidak benar yang kemudian membuat orang takut. Dan ketakutan itu boleh
dibilang lebih mengerikan dibanding virus. Ya, kalau orang ketakutan itu nanti akan berpengaruh ya ke sini, ke pikiran, ke kualitas kesehatan. Kalau orang berpikiran negatif, maka yang muncul di diri dia adalah hal-hal yang kemudian buruk. Nah, kalau berpikir yang konstruktif, itu akan memicu imunitas tubuh. Jadi ada hormon di dalam tubuh, ada hormon dopamin, serotonin, gitu ya. Itu hormon-hormon sebagaimana kalau kita merasakan jatuh cinta, dan kita punya energi yang luar biasa, dan kita tuh sehat-sehat aja, gitu. Dan memang studi menunjukkan kalau ketika seseorang lebih menghayati hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang kemudian konstruktif, yang membangun di pikiran, itu jauh lebih bagus. Termasuk juga kaitannya dengan panjangnya usia. Ada studinya ya. Dan banyak juga yang seperti ini. Sebenarnya tidak ada gejala secara istilahnya apa ya, sebenarnya sehat-sehat saja. Tetapi karena pikiran-pikirannya itu tidak bagus, muncullah gejala-gejala pusing dan macam-macam ya, cemas seperti itu. Yang kita sebutnya adalah psikosomatis. Nah, saya kira banyak sebenarnya psikosomatis. Kita aja yang sehat itu ngerasa bahwa udah nggak bisa tidur gitu, gejala-gejala seperti itu ya. Yang sebabnya adalah karena faktor pikiran. Maka dari itu, di sini saya menyampaikan nanti beberapa hal, nanti kita bisa lanjutkan sharing, ini saya percepat di paparannya biar kita bisa sharing banyak. Bahwa sebenarnya kehidupan, pikiran, perasaan, dan tubuh itu adalah satu sistem yang terintegrasi. Kalau kita berpikir konstruktif, itu akan menghasilkan hormon-hormon di dalam tubuh yang menghasilkan imunitas. Ketika imunitasnya naik, ya, perasaannya senang, maka tubuh akan sehat. Jika pikiran konstruktif, hati senang, tubuh menghasilkan hormon kebahagiaan. Makanya selama pandemi ini boleh dibilang paling banyak saya nontonnya adalah hal-hal yang lucu ya, seperti stand up, humor, ataupun hal-hal yang lucu lah. Jika orang berpikir pesimis, tubuh tidak semangat, dunia tambah gelap. Nah, studi tentang ketidakberdayaan. Ini real, ini studinya adalah binatang dimasukkan ke dalam kotak, lalu kotak itu kotak besi ya, dialiri listrik. Ketika dia mau keluar, langsung tersengat listrik. Ketika mau keluar, tersengat listrik, dan seterusnya. Sampai kemudian binatang ini, kotaknya dibuka, dia diam saja. Nah, ini yang menurut saya perlu diwaspadai kita. Jangan sampai kemudian masyarakat itu tidak berdaya akhirnya. Katakanlah misalnya mau keluar, takut adanya COVID, terus di rumah saja, terkait sama ekonomi yang sudah mepet seperti itu. Akhirnya orang meninggal bukan karena COVID-nya sendiri, tetapi rasa putus asa di dalam dirinya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Sehingga rekan-rekan dengan adanya webinar ini, saya kira ini hal yang bagus, dan nanti mohon izin, nanti akan saya sharekan ya, webinar ini, materinya nanti saya sharekan di channel YouTube saya, sehingga bisa dinikmati banyak orang. Maka yang perlu kita lakukan adalah berikan choice, berikan pilihan. Ada banyak pilihan yang lebih baik. Ya. Nah, kita sampaikanlah informasi-informasi, mulai dari sederhana ya, informasi-informasi terkait katakanlah, kalau selama ini soal data banyak itu ya sudah ada lah, gitu kan ya. Mari kita sampaikan informasi, misalnya hal-hal apa yang harus dilakukan kalau orang terkena COVID. Nah, itu lebih penting ya. Teman sempat bertanya seperti itu. Saya telepon, lalu kemudian saya sampaikan, ini yang harus dilakukan. Ya. Terus kemudian, berikan pilihan-pilihan, termasuk edukasi seperti ini. Ya. Dan kemudian berikan optimisme, bahwa selalu ada peluang, selalu ada solusi. Setidaknya itu memberikan, menghibur diri seseorang untuk kemudian bisa bertahan. Ya. Nah, yang lainnya adalah bagaimana kemudian ada di ini yang saya sampaikan namanya teknik NLP ya, Neuro Linguistic Program, salah satu misalnya adalah anchor ya, jangkar. Bagaimana kemudian
ya kita terasosiasi misalnya ketika ada orang meninggal kena COVID kan, seperti itu ya. Maka kita bisa sampaikan juga data-data sebenarnya secara statistik kan orang lebih banyak sembuh kan sebenarnya ya dibandingkan yang memang kemudian meninggal. Terkena memang banyak, tetapi yang sembuh juga banyak. Nah, itu menjadi anchor tersendiri. Oh ternyata secara statistik banyak yang sembuh juga, artinya bahwa saya juga bisa sembuh seperti itu. Itu pun yang saya sampaikan ke rekan-rekan saya yang terkena COVID, saya berikan support seperti itu. Ya kita semua punya resiko, yang kita lakukan adalah memanage resiko itu. Seandainya pun kena, kita tahu bahwa itu bagian dari resiko dan semua orang juga punya potensi itu. Tapi nyatanya banyak orang yang sembuh juga. Nah, bagaimana mereka sembuh? Nah, itu yang kita sampaikan, kita harus edukasi. Ya. Terus kemudian berpikir konstruktif. Kita bantu kalau rekan-rekan yang ada di sini mungkin ada kepikiran hal-hal yang mencemaskan seperti itu di pikiran, segera buang jauh-jauh. Ya, kalau misalnya butuh ngobrol sama teman ya, sharing seperti itu. Jangan kemudian hanya diam saja. Dan berpikirnya adalah how to, bagaimana nih, bukan lagi why, bukan lagi berpikir bahwa ini saya kena dari siapa, ini gara-gara itu, seperti itu nggak akan menyelesaikan. Yang terjadi adalah ya nanti akhirnya kita akan menyalahkan orang lain dan tidak ada solusi. Yang penting adalah how to, lalu bagaimana nih, apa yang harus kita lakukan, how to, berpikir how to, ya. Terus kemudian juga masing-masing orang punya gambaran yang berbeda-beda. Saya kira juga penting kalau kemudian bisa sharing-sharing lah. Saya kira banyak sebenarnya di grup, mungkin di grup kita, di grup WA-nya teman-teman, rekan-rekan itu juga ada yang kena, minta untuk sharing. Sehingga kemudian memberikan gambaran yang komplit, ya, ketimbang kemudian kita melihat informasi-informasi yang membuat kita nggak pas. Ini kalau di grup WA, alhamdulillah rekan-rekan saya itu biasa sharing. Saya ngalami seperti ini, gejala seperti ini, yang saya lakukan seperti ini. Orang lain cerita lagi hal yang berbeda, dan itu memperkaya kita bahwa oh ternyata ada solusi, ternyata ada alternatif. Ya. Terus kemudian kita bisa juga afirmasi, kita sugesti diri kita mulai dari bangun tidur bahwa kita itu sehat, bahwa Tuhan masih melindungi kita, bahwa hal ada yang COVID itu justru menjadi perenungan lah bagi kita semuanya. Rekan-rekan, pada satu kesempatan bangun tidur, saya buka pintu, rumah saya itu biasa kedatangan kucing liar, artinya nggak tahu pemiliknya siapa, dan kami itu senang sama kucing ya, kami kasih makan seadanya lah seperti itu. Dan di sisi samping itu kebetulan ada sisa pasir yang belum kami bereskan. Tahu sendiri kalau kucing liar kan, ya ninggalin kotoran di situ. Bayangin pagi-pagi buka pintu terus kemudian ternyata bukannya udara segar tapi bau kotoran kucing. Ya. Saya yakin dalam kondisi normal kita emosi. Saya pernah menggerutu juga seperti itu. Tapi ketika COVID-19 ini berbeda. Saya justru bersyukur dengan saya bisa merasakan atau hidung saya ngerasa ada bau itu, berarti saya sehat. Karena salah satu tandanya ketika orang kena COVID itu kan pembauannya kan hilang. Dan umum seperti itu dan saya temukan. Ya, artinya saya ketemu orangnya langsung dan saya bisa membau. Ya saya bersyukur ya. Jadi saya nggak marah-marahin lagi. Ini masih tetap ada ya, dia ninggalin kotorannya di situ ya. Ya tetap berarti tiap pagi itu mungkin jadi semacam tes ya. Jadi tidak perlu ya, mungkin genusnya pakai itu saya ya. Cek dengan pembauan. Berarti saya masih sehat ya. Berikutnya adalah teknik visualisasi. Nah, ini sebenarnya ada guru saya tanggal 24 ya, mau sharing soal ini juga terkait teknik-teknik untuk mengatasi ya. Tapi setidaknya kita bisa lakukan, misalnya bagaimana kita relaksasi setiap pagi, terus kemudian kita berdoa, terus kemudian posisikan tubuh nyaman, itu akan mengurangi misalnya adalah
pening-pening di kepala itu akan bisa berkurang ya. Terus kemudian umumnya ini pengalaman dari rekan terkena COVID kepikiran sampai kemudian insomnia, nggak bisa tidur sampai tengah malam. Dan ketika nggak bisa tidur itu kan tubuh tidak dalam kondisi apa ya, otak itu tidak dalam kondisi kalau nggak salah itu delta. Jadi ada gelombang delta ketika seseorang dalam kondisi pemulihan. Nah, kalau orangnya standby terus, tegang terus kemudian nggak bisa tidur, itu tidak akan bagus untuk kesehatan. Makanya kemarin itu saya dapatkan info dan saya menyetujui itu, kalau ngerasa ada gejala-gejala COVID, ya sudah langsung tidur. Karena tidur itu bagian dari pemulihan. Ya, saya sendiri ya rekan-rekan bisa cari lah di YouTube tuh ada banyak, kemudian misalnya musik-musik untuk bisa tidur nyenyak gitu ya, tambah doa kalau di Islam itu wudu dan seterusnya ya. Saya sendiri juga ada misalnya ini musik buat istilahnya apa ya, musik alam itu untuk kita bisa tidur pulas, ini untuk pemulihan psikologi seperti itu. Nah, itu yang biasanya kalau saya butuh saya putar. Nah, ini rekan-rekan sharing dari saya. Nah, kaitannya dengan jati diri bangsa ini sebenarnya ngomongnya kita makro ya, tetapi esensinya saya ingin sampaikan bahwa yang namanya COVID ini kita harus ubah, ya, kita harus ubah. Kalau selama ini katakanlah Indonesia itu boleh dibilang katanya plus kan, tongkat, batu, kayu dilempar itu jadi tanaman. Begitu mudahnya kita, ya. Di dalam hukum peradaban itu ada konsep namanya aksi reaksi ya, hukum respon ya, stimulus respon. Kondisi alam itu adalah stimulus. Nah, negara-negara yang dia maju itu justru kondisi alamnya itu tidak mendukung. Misalnya contoh misalnya kayak Belanda di mana dia itu boleh dibilang ya berhubungan dengan laut lah, bagaimana kemudian dia harus bertahan. Atau kemudian Jepang, kondisinya geografisnya juga sempit, nggak luas, tetapi kemudian juga sumber dayanya nggak sebanyak Indonesia. Tapi justru dengan kondisi terbatas itu menjadi stimulus, menjadi semangat untuk kemudian maju bangkit. Maka saya kira tidak ada salahnya kalau kemudian kita mesti berpikir bukan lagi soal COVID ini, tetapi bagaimana kita bangkit. Bagaimana kemudian bukan lagi menyalahkan kenapa harus daring, kenapa harus ini. Justru kita berpikir bahwa misalnya kayak gini. Ini sekolah nih jualan nggak laku nih. Berarti kita harus berpikir gimana kita jualan laku. Berarti saya harus dengan daring, ya, harus dengan online. Gimana agar online-nya bagus? Saya harus belajar tentang iklan, tentang AdSense dan macam-macam. Misalnya contohnya terkait sama pembelajaran. Wah, pembelajaran sekarang ini sudah online nih. Kita nggak bisa ketemuan lagi. Kalau kita mengharapkan ketemuan lagi, nggak tahu kita kapan. Justru jadikan bahwa berarti saya harus belajar hal-hal yang baru. Misalnya, saya yakin rekan-rekan di sini, kalau nggak ada pandemi, mungkin tidak akan menggunakan Zoom. Kalau nggak ada pandemi. Karena realitas itu ya, realitas ada satu kesempatan saya sharing sama orang, itu dilatih tentang bagaimana menggunakan media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Latihan bahkan beberapa tahun nggak ada perubahan. Tetapi dengan adanya pandemi ini, adanya pandemi COVID-19, nggak perlu yang namanya pelatihan. Orang otodidak kemudian dipaksa untuk itu. Nah, kita tuh muncul kadang ketika kondisi-kondisi terpepet. Jadi saya kira mari jadikan bagaimana kita ubah mindset-nya, paradigmanya, dengan kondisi yang sekarang justru ini menjadi batu loncatan. Kalau bahasa motivasinya, kalau ini adalah titik terendah bangsa ini, atau titik terendah kehidupan seseorang, maka nggak ada titik terendah lagi. Yang ada adalah kita diam di situ, atau kemudian kita bangkit, kita naik. Kalau ibaratkan hidup itu seperti roda, dan sekarang ini adalah kondisi yang paling bawah, maka tidak ada pilihan kecuali kita naik. Kita akan berputar, kemudian kita naik. Dan kata kuncinya adalah kita harus bergerak.
kita harus kreatif, kita harus berinovasi, kita harus melakukan perubahan, dan perubahan itu dimulai dari mindset kita, dimulai dari diri kita, dimulai kemudian meluas ke sekitar kita. Nah, demikian paparan dari saya. Nanti kita lanjutkan sharing-sharing dan diskusi. Saya kira nanti akan lebih menarik dan banyak hal yang kita bisa diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih banyak Pak Pariman ya untuk pemaparan materinya. Menurut saya sih bagus banget, dan saya yakin juga teman-teman banyak mendapatkan informasi ya mengenai kesehatan mental di kondisi COVID-19 saat ini. Memang kalau yang seperti kita lihat sendiri, banyak orang yang mungkin tidak kelihatan gitu ya. Kalau yang mungkin secara kelihatannya kita bisa lihat realitanya banyak orang yang terkena COVID-19. Tapi selain itu juga mungkin teman-teman juga bisa lihat kalau ada mungkin beberapa teman kita yang punya gejala ringan atau mungkin OTG dan akhirnya dia isolasi mandiri, dan itu mungkin bisa mengenai kesehatan mentalnya tersendiri seperti itu ya. Dan kita harus melihat bahwa sehat ini bukan hanya secara fisik ya, tapi harus secara mental di kondisi pandemi seperti ini. Dan yang saya bisa simpulkan sih dari yang Pak Pariman sampaikan, bahwa kita harus bicarakan hal-hal yang positif, yang membangun, dan juga bahkan untuk itu bisa menginfluence gitu teman-teman kita untuk bisa berpikiran positif juga, dan kita harus lebih memikirkan solusinya dibanding masalahnya, dan jangan lupa juga untuk terus membacakan doa-doa yang membangun diri kita. Mungkin seperti itu aja ya, dan teman-teman, dan pada saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan saya di sini akan ditemani oleh teman saya, Rizkita ya. Halo Rizkita. Halo Teresia. Ya, baik. Dan di sini saya bersama juga dengan Rizkita akan membacakan pertanyaan beberapa dari teman-teman nih. Oke, Rizkita boleh dibantu disebutkan pertanyaannya. Baik Teresia, terima kasih. Wow, ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk dari para peserta. Kayaknya para peserta ini benar-benar menyimak ya pembahasan dari awal sampai akhir, karena memang pembahasan ini sangat-sangat menarik, apalagi kesehatan mental di masa pandemi. As we know, ini kan di mana orang semua pasti pada merasa cemas ya kan, mempengaruhi pikiran, sehingga efek sampingnya membuat imun tubuh tuh menjadi terus menurun, bahkan menjadi drop, sangat-sangat drop. Nah, di sini aku dapat pertanyaan dari saudari Erlin dari Presiden University yang bertanya bagaimana pendapatnya Pak Pariman tentang anxiety yang berlebihan terkait ketidakpastian masa depan, terutama di masa pandemi saat ini. Nah, karena memang ya kita merasa cemas sampai akhirnya mikir masa depan kita tuh seperti apa nih, ya kan? Nah, mungkin Bapak Pariman bisa membantu menjelaskan atau memberikan beberapa masukan terkait pertanyaan ini. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Rizkita ya. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang anxiety yang berlebihan terkait dengan masa depan? Jadi memang ya, kalau kita ngomongin masa depan, itu adalah tantangannya adalah kecemasan. Kalau kita ngomongin masa lalu, itu gangguannya itu adalah tantangan adalah depresi. Jadi sebenarnya cemas itu hal yang wajar karena kita merasa bahwa ada hal yang memang harus kita persiapkan. Cemas itu seperti alarm ya. Ya, bayangannya seperti ini. Kalau misalnya gedung lalu kemudian di gedung itu ada alarm warning kebakaran ya, misalnya ada keluar asap lalu kemudian belnya berbunyi, berarti kita harus siaga. Ya.
Yang jadi persoalan adalah ketika kemudian membuat alarmnya itu rusak, sedikit-sedikit bunyi, padahal pemicunya tidak ada. Nah, maka yang kita lakukan adalah masih wajar kalau kemudian kita cemas akan masa depan. Kita semuanya pernah mengalami itu, termasuk besok ini kan seperti apa ya. Tapi saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Tejo ya. Kalau rekan-rekan juga menyimak di beliau ataupun di Instagram gitu ya, salah satu penistaan agama itu kalau kita itu khawatir besok itu kita nggak punya rezeki seperti itu. Ini yang kalau dipikir ya lucu ya benar juga sih. Artinya apa? Sisakan optimisme bahwa ada hal-hal yang memang kita nggak bisa kendalikan. Jadi kalau di dalam prinsip hidup ini saya memegang ada hal-hal yang memang kita punya perhatian, ya. Misalnya terkait mungkin kalau Piala Dunia ya, kekalahan siapa ini saya nggak ngikuti ya, kita juga ikut sedih seperti itu. Itu adalah ruang perhatian. Atau mungkin ada di daerah mana ada bencana, gitu. Terus kita ngerasa sedih, itu adalah ruang perhatian. Tetapi kita harus balik di ruang kontrol kita. Mana yang kemudian bisa kita kontrol dalam hidup ini. Dalam situasi yang mencemaskan itu kita harus tahu mana yang memang itu perhatian, mana yang kemudian harus kita kontrol. Kayak misalnya pandemi 19 ini kita takut iya, tetapi kita balik lagi apa yang bisa saya kontrol nih. Apa itu menerapkan prokes dengan ketat, lalu kemudian kita memperhatikan pola makan, ya, terus kemudian pola pikir, pola tidur, terus kemudian kesehatan seperti itu. Itu yang bisa kita kontrol. Ya sudah, pegang itu aja. Ya, walaupun mungkin kita ada perhatian-perhatian soal wah ini konspirasi atau enggak sih, misalnya seperti itu. Ya itu lintasan pikiran, cukup menjadi wawasan, cukup menjadi pengetahuan. Artinya apa? Kalau tadi ngomongin soal kecemasan, fokuskan di diri sendiri itu apa sih yang sebenarnya ingin saya targetkan di masa depan. Lalu kemudian kemampuan apa yang sudah saya punya. Terus pertanyaan berikutnya, how to, bagaimana saya mencapainya. Nah, sharing-sharing di awal-awal pandemi, aktivitas saya itu saya tinggal di Pekalongan, biasa ke Jakarta sepekan sekali 2 hari, terus kemudian balik lagi seperti itu. Atau saya melakukan asesmen keluar kota, ketemu orang banyak, lalu kemudian ada pandemi, berhenti grek. Terakhir saya ada event di Bali, berhenti grek, benar-benar berhenti. Waktu itu juga cemas, ini gimana nih semuanya berhenti seperti itu. Tetapi saya kemudian berinvestasi sama hal yang lain. Apa sebenarnya dulu mimpi saya? Mimpi saya itu dulu adalah saya siapkan bagian sisi rumah saya untuk saya bikin seminar, untuk saya bikin workshop seperti itu. Tetapi kok ada COVID? Ada nggak cara yang lain? Lalu kemudian saya belajar tools mulai dari yang mungkin rekan-rekan juga nggak kenal juga ya. Ada Loom, ada Zoom, ada Skype, terus kemudian ada Meet, ada yang lain lagi, itu banyak. Dan akhirnya, ini kesempatan saya ini. Saya bikin workshop, saya nggak perlu siapkan ruangan saya, nggak perlu saya bangun bagus-bagus, yang penting saya langganan. Dan jalan, alhamdulillah seperti itu. Saya termasuk orang yang langsung bisa beradaptasi dengan keadaan. Nah, rekan-rekan juga fokus nih apa sebenarnya yang menjadi target. Lalu kemudian apa yang jadi kemampuan sekarang. Tinggal bertanya how to, bagaimana nih? Dan saya bilang bahwa mau nggak mau rekan-rekan harus ke digital. Ya, ke digital. Mungkin nanti bisa ke YouTube saya, carilah materi terkait sama pengembangan organisasi. Itu mata kuliah saya berbicara terkait sama bagaimana ke depan, bagaimana era VUCA, lalu apa yang harus kita lakukan. Kemarin saya sharing ke perusahaan, ternyata bukan individu aja, perusahaan pun mengalami cemas. Gimana ini nanti nasabah saya tetap bisa bertahan nggak seperti itu. Tapi saya sampaikan mau nggak mau sekarang adalah gimana kita mengasah kreativitas kita. Pertanyaannya how to.
Ya, kita terbuka belajar apa aja. Dan jangan gaptek teknologi. Saya sarankan seperti itu. Pegang satu terkait ilmu teknologi, internet marketing, pegang. Terus kemudian ilmu seperti ini, audiovisual ya, konten kreator, terus kemudian digital marketing, pegang dua itu. Nah, tinggal bikin produk. Rekan-rekan ini create produk aja ya, lalu kemudian dibikin kontennya, lalu kemudian dijual. Oke, oke, seperti itu Mbak Rizkita dan juga Mbak Teresia. Baik, terima kasih ya untuk Bapak Pariman. Memang banyak banget yang membuat kita cemas, apalagi di kondisi ini kayak gini ya. Kalau saya boleh narik kesimpulannya, kita harus tetap fokus ya untuk ke depan, untuk teman-teman mungkin yang pusing nih atau cemas untuk kedepannya nih gimana, karena kita masa pandemi kayak gini kan kita juga nggak tahu ya kapan akan berakhir seperti itu. Kita terus fokus, dan mungkin untuk teman-teman bisa menulis kayak gitu, bikin planning untuk kedepannya kayak gimana nih dengan menyesuaikan kondisi pandemi saat ini. Dan oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Saudara Rizkita mungkin boleh bantu untuk membacakan pertanyaannya. Baik, Teresia, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ini datang dari Saudara Aminasdin _ perusahaan Aldin Pacific yang mau bertanya, bagaimana cara kita menghadapi pandemi di Indonesia sendiri yang kasusnya saat ini sedang meningkat, dan seperti yang kita tahu banyak sekali berita hoax dan hal dari pemerintah penanggapan pandemi ini kurang baik, tidak seperti negara-negara tetangga di luar sana, dan kadang kita merasa panik sendiri seperti panic buying juga. Nah, itu bagaimana tuh solusinya menghadapi kepanikan di negara kita sendiri gitu? Ya, oke, termasuk Mbak Rizky. Di awal pandemi sempat kami ya mengupasnya, tantangan yang kemudian dihadapi Indonesia itu seperti apa. Masyarakat kita itu masyarakat komunal sebenarnya. Rekan-rekan mencermati ya bagaimana pelajaran kewarganegaraan. Masyarakat itu masyarakat sosial, komunal. Apa-apa itu rame-rame. Di luar negeri nggak ada arisan, itu ada arisan. Dan arisan itu ketemu. Kalau kemudian setiap pekan itu ada gitu, orang hajatan itu rame-rame gitu. Jadi masyarakat itu masyarakat komunal, sehingga di awal-awal diskusi kami adalah ini jadi tantangan. Karena apa? Karena tuntutannya ini orang harus jaga jarak seperti itu. Enggak mudah. Di orang yang memang terbiasanya adalah bareng-bareng gitu ya, lalu kemudian berhenti. Nah, itu jadi tantangan. Termasuk kalau di kampung. Di kampung itu saya dari kampung, daerah saya Sragentina, bukan Argentina ya, Sragentina. Itu orang punya hajatan itu jadi sosial terapi bagi mereka. Jadi misalnya stres, terus kemudian mungkin beban terkait panen yang belum berhasil, atau mungkin ekonomi, ataupun mungkin hutang seterusnya, lalu ketemu teman, lalu kemudian di sana mereka bisa nyanyi bareng atau mendengarkan musik dari orang hajatan, Didi Kempot dan yang lain-lain, itu punya fungsi terapeutik bagi mereka. Setidaknya stresnya itu turun gitu. Nah, di kondisi pandemi, orang terbatas melakukan itu, yang kemudian itu jadi kesulitan. Jadi sebenarnya kesulitan masyarakat kita itu adalah karena budaya komunal, lalu kemudian seolah-olah kita itu harus jadi individual. Nah, yang ekstrim, yang nggak semut, kemudian individualnya kebablasan. Apa itu? Egois akhirnya. Yang ada fenomena membeli itu kan karena sebenarnya egois. Masyarakat itu nggak ada sebenarnya yang seperti itu. Yang namanya tetangga itu, kalau kita ya, termasuk di tempat saya itu, kalau misalnya belum punya uang, terus
bisa beli sayur ke tetangga tanpa harus bawa uang, ya bisa aja gitu. Wah, kapan-kapan lah, gampang lah, dibawa dulu kan, seperti itu kan. Nggak ada yang namanya egoisme. Jadi sebenarnya transisi untuk kemudian dari sosial kemudian ke masyarakat yang boleh dibilang bisa switch ya, ketika dia harus tahu dirinya sendiri, harus kemudian sosial, ini yang jadi tantangan sebenarnya. Ya. Makanya ini yang kemudian jadi kendala. Ya, ketika kemudian ada mungkin instruksi-instruksi pemerintah ya, masyarakat itu lebih kemudian memegang apa yang menjadi instruksi kelompoknya, komunalnya itu tadi. Ya kalau di kampung katakanlah suaranya Pak Lurah itu lebih didengar dibanding suaranya pejabat yang di atas. Suaranya Pak RT di tingkat bawah itu lebih didengarkan dibandingkan yang lebih tinggi lagi. Mungkin bupati, bahkan mungkin gubernur seperti itu. Maka sebenarnya memang kita harus bergerak. Artinya saatnya sekarang sebenarnya kita merangkul seluruh pihak. Ya, kalau dia adalah RT berarti bagaimana dia meyakinkan warga. Kalau dia adalah seorang lurah, bagaimana kemudian di wilayah dia bekerja, dia optimalkan di situ. Ya, karena seorang gubernur nggak mungkin juga turun sampai ke kelurahan, paling hanya spot-spot tertentu. Demikian pun dengan pejabat yang lebih tinggi. Termasuk juga dengan di sini masyarakat agama apapun itu. Suara dari katakanlah pendetanya, ustadznya itu akan lebih didengar dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Makanya sebenarnya kita harus legowo, kita harus terbuka, kita dekati siapa aja, ya, bahkan mungkin termasuk yang profesional, yang dokter, mungkin suaranya nggak jauh lebih didengar dibandingkan dalam tanda kutip ya pemimpin geng atau pemimpin kelompok masyarakat yang ada di situ. Disinilah kita harus merangkul. Dan saya kira sebenarnya teman-teman ini harus mengambil peran karena teman-teman adalah jembatan sebenarnya antara masyarakat anak-anak milenial yang muda-muda sekali ya, yang ikut kemana arahannya dengan orang-orang yang senior. Jadi sebenarnya teman-teman ini menjadi jembatan, misalnya dengan mempertemukan, termasuk kalau kemudian diskusi-diskusi di kampung itu, kalau kemudian katakanlah tegas di instruksi harus seperti ini, nggak bisa juga. Ya, kita tahulah ada daerah di mana mereka tidak akan lockdown karena ngerasa bahwa dia tidak bisa menjamin ekonomi warganya dan meminta untuk kesadaran. Ada yang kemudian didengarkan, ada yang enggak, tetapi yang jelas suara dari pemimpin kelompok itu sebenarnya adalah lebih didengarkan. Nah, di sini sebenarnya kita harus merangkul, ya. Pemerintah saya kira juga harus lebih mengoptimal lagi ya, seluruh pihak untuk dirangkul. Dan rekan-rekan saya kira bisa melakukannya dengan diskusi-diskusi dari berbagai perspektif, ya, terutama kalau rekan-rekan mungkin menyasarnya ke anak-anak muda ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, makasih untuk Pak Riman ya atas jawabannya. Memang kita harus merangkul teman-teman yang mungkin punya berpikiran, wah ini Indonesia kok beda dengan negara luar, mungkin yang memang secara fasilitas mereka juga lebih baik ya, dan kita alangkah baiknya terus mendukung pemerintahan kita untuk memutus mata rantai COVID-19 ini ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, saya serahkan pada Rizita, boleh lanjut untuk membacakan pertanyaan ketiga. Terima kasih Teresia. Teresia nih perlu diketahui ya bahwa kita ini peserta kurang lebih ada 56 partisipan yang join dan sangat-sangat antusias mengenai topik ini. Sampai di sini tuh banyak yang chatnya tertumpuk lah atau apa segala macam. Tapi saya coba sortir perlahan ya di sini.
dan saya menemukan beberapa pertanyaan yang memang bagus untuk ditanyakan. Salah satunya ini ada pertanyaan dari saudari Abid dari Unsika. Beliau mengatakan bahwa beberapa aktivitas yang kita melakukannya secara bebas gitu, tapi semenjak pandemi ini menjadi terbatas atau semuanya serba diatur kan sama pemerintah maupun dari lingkungan sekitar. Mulai dari kuliah yang seharusnya kita dilaksanakan di kampus, sekarang kita beralih di rumah. Nah, terus bekerja yang tadinya kita di tempat kerja, sekarang juga di rumah. Jadi everything apapun yang kita mau lakukan itu semua terhambat dan dilakukannya di rumah. Nah, hambatan lainnya itu tentunya membuat kondisi secara psikologis ini semakin berat ya, semakin menurun, terutama di daya imunitas tubuh. Nah, pertanyaan dari Abid ini, apakah kita dapat kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan bagaimana cara mengatasinya di masa pandemi ini? Karena memang kan kalau sebelum pandemi ini kita berinteraksi ini lebih jauh ini ya Pak ya, jauh intens sama masyarakat, baik dari kita berbicara secara langsung maupun bercanda atau apapun itu. Sedangkan sekarang kita semua dilakukan secara online ya kan, apalagi adanya media sosial, paling cuma bisa bertatap muka melalui handphone seperti itu, baik itu yang dari keluarga di dalam negeri maupun di luar negeri bahkan ya kan. Nah, mungkin dari Bapak sendiri bagaimana Pak menanggapi hal ini? Oke, ini menarik ya. Ini memang satu realitas yang terjadi dan masih juga bertanya-tanya. Tetapi kalau kita renungkan kembali ke ini ya, new normal, itu bukan kemudian kembali ke normal yang kemarin, tetapi normal yang baru. Ya, normal yang baru, bukan normal seperti kemarin, tapi normal yang baru. Nah, normal yang baru itu apa? Ya katakanlah kita akan kemudian bisa sekolah lagi, tetapi kondisinya baru, apa itu dengan daring. Kita akan bisa jalan bisnis lagi, tapi dengan daring, ya. Terus kemudian mungkin, nah disinilah rekan-rekan atau sahabat-sahabat, justru kalau saya korelasikan dengan jati diri bangsa ya, di pembukaan UUD 45 itu bangsa kita adalah istilahnya apa ya, secara aktif ya terlibat dalam perdamaian dunia. Kalau kita renungkan itu, kita itu di-mindset-kan bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang menjadi leader, menjadi orang yang terdepan ketika kemudian kita berbicara soal perdamaian dunia. Artinya apa? Kita sudah di-mindset-kan, kita bukan lagi soal saya adalah orang Jawa Tengah, enggak seperti itu. Saya adalah orang global. Saya adalah orang internasional. Cuman domisili saya memang di sini. Ingat itu, bahwa kita itu jadi semangat buat kita. Artinya apa? Kita ruang dari masyarakat kita bukan lagi soal tetangga kanan kiri kita, bukan lagi soal teman kuliah kita, enggak. Tetapi kita harus sadari bahwa masyarakat kita sekarang adalah global. Kita harus terbiasa diskusi antar negara, lintas benua. Justru itu sebenarnya kesempatan bagi kita sekarang ini. Jadi ke depan itu kita akan biasa. Makanya kalau kita cermati ya fenomena-fenomena, ada Ome TV seperti itu ya. Kalau teman-teman mengikuti ada Vicky Nangki dan siapa itu orang yang Rusia itu ya. Ya. Itu kan kalau nggak ada pandemi, nggak ada seperti itu. Akhirnya pergaulan kita adalah pergaulan global. Pergaulan kita adalah pergaulan internasional. Termasuk kalau kita cermati di universitas. Ini universitas-universitas sekarang ini saya cermati semakin cepat, terutama ketika mereka dituntut untuk internasional, termasuk kemudian membuka kelas ya kayak rekan-rekan mungkin bisa join kuliah di luar negeri atau orang luar negeri bisa join semacam kursus singkat dengan apa? Dengan sarana-sarana online. Justru ini sebenarnya kesempatan.
ini sebenarnya ruang bahwa ternyata pergaulan kita bukan lagi soal tetangga kita, tetapi adalah global. Ya, apakah kemudian kemampuan kita menurun? Justru sebenarnya nggak menurun, cuman medianya yang berubah. Ya, ini apa namanya, dulu ketika belum COVID itu nggak aktif tuh WA, grup WA aja sepi-sepi aja gitu. Tetapi sekarang ini saya cermati pengalaman sendiri ya, yang ada WA keluarga, yang kemudian ada WA sekolah, yang ada WA kampus, yang ada grupnya cuma 3 orang, ya tetap jalan gitu. Ya memang nggak ketemuan, tetapi pergaulannya tetap jalan. Memang nggak sama dengan yang dulu, karena kita adalah new normal ya, normal yang baru. Jadi sebenarnya kesempatan rekan-rekan itu silahkan mendunia. Orang dunia itu nggak tahu, pokoknya bikin tren, bikin apalah produk seperti itu atau apapun itu, asahlah lalu kemudian tawarkan ke dunia. Ya, termasuk sekarang ini saya ketemu dengan orang yang dia itu di rumah jualan online. Ya, awalnya dulu bingung juga untuk jualan. Ya, jualannya ke Indonesia saja, tetapi Indonesia kan dulu sempat awal-awal ini ya dibatasi ya. Lalu kemudian mana nih negara mana yang kemudian dia bebas untuk bisa kirim barang, dan dia bisa lakukan itu, dan setiap bulan dia suplai, dia punya reseller di sana, dan dia jalan tuh, dan bahkan dia mungkin nggak melirik lagi soal Indonesia, tapi soal luar negeri. Dan itu nggak ada kalau kemudian tidak terjadi kalau nggak ada COVID. Artinya rekan-rekan mari kita ubah bahwa ini jadi pemicu buat kita, pergaulannya adalah pergaulan global. Di tahun 2009, saya sama teman itu dulu bikin konsep namanya virtual library. Jadi kami punya komunikasi dengan teman-teman yang kuliah di Jerman, terus kemudian kuliah di Inggris, di seterusnya dunia ya. Ketika kami membutuhkan referensi, itu kami komunikasi dengan mereka untuk mengakseskan, termasuk kalau misalnya ada diskusi atau kemudian ingin diskusi dengan profesor, kami minta untuk menghubungkan dengan mereka. Atau kalau misalnya teman-teman di Jerman mau mengadakan kajian, waktu itu masih pakai Yahoo Messenger. Kami join, kami ikuti itu. Dan rekan-rekan, semestinya dengan kondisi sekarang itu bisa rekan-rekan kolaborasi lah dengan manalah yang ada di email sana, ya kita bisa nggak ngobrol, kita bikin acara bareng. Jadi pergaulan kita adalah sekarang pergaulan global, pergaulan kita adalah pergaulan dunia, lintas benua, antar negara, bukan soal lagi tetangga sekitar kita. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Rizkyta, silakan Mbak Teresia. Pak, terima kasih atas jawabannya ya. Silakan Teresia mungkin mau menyimpulkan dari jawabannya Pak Pariman. Iya, ya seperti yang Pak Pariman katakan bahwa kalau kita ini sekarang ini memang karena kondisi pandemi saat ini memungkinkan kita bukan hanya ke tetangga saja bergaulnya, tapi kita lebih ke global ya, bahkan bisa sampai luar negeri dengan adanya media sosial seperti itu ya. Kita lebih banyak mengetahui banyak info bahkan dari luar, bukan hanya dari tetangga saja seperti itu. Bisa kita manfaatkan seperti media sosial seperti itu. Kayak kita pada saat ini langsung seperti ini kan, kita mungkin ada yang dari Bogor nih, tadi saya juga ada lihat yang dari Manado, ada yang dari Karawang, dan kita bisa bertemu seperti ini, bahkan kita bisa men-sharingkan info satu sama yang lain mengenai kesehatan kita seperti itu. Dari Jakarta saja, tapi banyak sekali dari luar daerah ya. Terutama ada juga yang dari luar negeri gitu kan. Dari saya lihat peserta-peserta yang tadi sudah mengirimkan pertanyaan,
mereka menyebutkan asal-asal mereka. Nah, beralih ke question yang selanjutnya nih, Teresia, ada satu pertanyaan lagi mengenai menyangkut dengan lagu kebangsaan katanya dari Sika Melissa Lubis, Presiden University. Beliau mengatakan bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Hal ini membuktikan kalau kita harus membangun jiwa atau memperbaiki jiwa terlebih dahulu dengan baik, baru bisa bergerak dengan baik. Nah, karena dampak COVID-19 yang semakin merajalela ini membuat jiwa atau mental khususnya anak muda dalam menuntut ilmu menjadi merosot, yang mengakibatkan kecemasan dan depresi, sehingga tidak bersemangat, ya kan? Nah, pertanyaannya, bagaimanakah mengubah mindset anak muda zaman sekarang untuk bisa berdamai dengan keadaan yang disebabkan dengan pandemi COVID, agar mengembangkan diri menjadi sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan dan tetap konsisten dalam belajar walaupun dalam segala keterbatasan. Mungkin Pak Pariman bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rizkita ya. Nah, bagaimana kemudian mengembangkan diri agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan dan tetap konsisten dalam belajar walaupun dalam segala keterbatasan. Nah, ini rekan-rekan, tadi saya sempat sampaikan kalau saya aktivitasnya salah satunya di dunia asesmen ya, di perusahaan saya melakukan asesmen SDM, dan ternyata kompetensinya juga berkembang. Misalnya adalah, ini juga saya kira jadi masukan buat kita semua, buat rekan-rekan. Dan saya tidak sungkan untuk menyampaikan. Kalau dulu misalnya orang melamar pekerjaan atau kita sukses di dalam pekerjaan atau dalam bisnis, dalam usaha kita, misalnya adalah kemampuan membangun jaringan seperti itu ya. Terus kemudian kemampuan komunikasi yang bagus. Nah, di era COVID seperti ini ada istilah namanya itu VUCA. Nanti teman-teman bisa lihat juga ya apa yang disebut dengan VUCA itu. Nanti bisa disebut. Nah, pada prinsipnya adalah kita harus mengembangkan kompetensi yang baru. Apa itu? Satu adalah global strategy. Ya, mindset kita itu adalah kita harus mindsetnya global. Ya, rekan-rekan termasuk relation-nya adalah global. Bagaimana kemudian kemampuan membangun hubungan secara global. Artinya apa? Lintas negara. Strategi bisnisnya juga adalah lintas negara. Ya, kalau kita ngomongin misalnya kita mau jualan nih di Indonesia nggak laku nih, mana cari negara mana yang dia butuh? Kira-kira di sana ada nggak orang Indonesia yang kita bisa support, misalnya seperti itu, ya. Terus kemudian ada disebut digital savvy, kecerdasan digital. Bagaimana kemudian kita tahu terkait sama perkembangan teknologi, lalu kemudian fitur-fiturnya seperti apa, bagian apa yang kemudian kita bisa optimalkan untuk mendukung pengembangan diri kita, mendukung bisnis kita, itu yang kita lakukan. Termasuk saya sendiri ini, saya termasuk istilahnya apa ya, dulu nggak kepikiran soal belajar yang namanya internet marketing seperti itu ya, terus kemudian gimana bikin konten, tetapi akhirnya ada satu kesempatan di mana COVID-19 itu saya sendiri, saya investasi ya ke misalnya kayak laptop yang memang kompatibel buat itu, terus kemudian juga misalnya Zoom atau mungkin yang lainnya, ya ada aplikasi yang saya langganan dan saya harus berbayar, terus kemudian ya macam-macam lah perangkatan untuk mengambil gambar, video, audio. Terus kemudian saya juga join grup, bahkan saya juga beli yang mensupport saya. Ada teman-teman di grup saya itu digital marketing ya. Walaupun saya nggak di awal-awal saya ngikuti terus, tapi akhir-akhir ini nggak ngikutin. Nggak mau saya belajar dari mereka. Yang itu ternyata kemudian menjadi solusi. Misalnya ketika dulu melakukan asesmen itu secara bertemu tatap muka langsung, sekarang sudah
menggunakan Teams, menggunakan Zoom, terus kemudian dulu awal banget menggunakan Skype, terus kemudian juga psikotes. Saya coba untuk modif sekarang, akhirnya saya belajar gimana nih mengonlinekan itu seperti apa caranya, seperti itu. Jadi ada kompetensi yang lain yang rekan-rekan harus kuasai. Saya tekankan tadi, satu adalah bagaimana membangun hubungan secara global relationship. Ya, kita enggak lagi ngomong soal kampus saya mana ya, alumni mana, enggak seperti itu. Ya, kita harus lintas negara. Setidaknya minimal banget adalah lintas bidang keilmuan. Dan saya kira tadi mata kuliah ini kan juga kombinasi dari sekian mata kuliah ya. Itu kan kita istilahnya Pak, kita berbicara tentang diversity kan, keberagaman kan. Terus kemudian berikutnya strategic orientation. Kita harus berpikir, punya pola pikir strategi secara global. Lalu kemudian mau nggak mau kita harus punya digital savvy. Nah, termasuk tadi, kenapa kemudian ada orang-orang yang ngerasa bahwa saya menangkap sebenarnya untuk anak-anak muda itu cenderung tidak stres, cenderung cepat beradaptasi. Karena apa? Karena setidaknya punya modalitas ya, punya modal untuk cerdas secara digital. Ya tahulah, bisa mengoperasikan lah gitu lah. Tetapi untuk yang mungkin masyarakat tertentu, wah kok sekarang digital ya, sekolah harus digital ya. Mereka sendiri untuk mengoperasikan itu nggak bisa. Itu sebenarnya stresnya itu di situ. Seandainya bisa, saya kira nggak ada persoalan gitu. Dan kita akui bahwa masyarakat kita ini kan terutama yang senior-senior dari sisi usia, termasuk pun perusahaan. Ya, terakhir kemarin tuh ada perusahaan dan termasuknya levelnya nasional ya. Itu untuk join tim saja, wah luar biasa perjuangannya harus dipandu. Ya akhirnya kalau orang ngerasa bahwa kok saya kayaknya sulit ya, kalau dia nggak mau belajar, ya akhirnya udahlah, resisten, menolak. Jadi orang menolak itu sebenarnya menolak untuk berubah itu bisa jadi karena dia ini merasa tidak mampu di situ. Maka kalau kita seorang leader, kita harus cari tahu apa sih kesulitannya, kita support dia. Oh, Anda nggak bisa soal ini. Oke, baik, kami support seperti itu. Nah, dan real kemarin saya dua pekan ini memberikan tes psikologi secara online. Saya kembangkan dengan tim, itu pun ternyata nggak semuanya itu siap. Jadi terutama soal katakanlah misalnya soal sinyal yang nggak siap gitu ya. Padahal kan misalnya kayak tes terkait sama kecerdasan itu kan kita soalnya jumlah tertentu harus diselesaikan dengan segera kan. Nah kalau sinyalnya nggak siap atau nggak tahu nih mana yang dipencet gitu, cara menjawabnya gimana, akhirnya ya udahlah. Jadi orangnya akhirnya cenderung resisten. Tapi saya kira untuk sahabat-sahabat yang teknologi lah ini gampang lah, nggak akan resisten. Jadi persoalannya sebenarnya ada di situ kalau kita berbicara. Kok saya sulit ya saya ini ya. Oke, itu teman-teman. Silahkan, saya kembalikan ke moderator dan MC. Baik, terima kasih untuk Pak Pariman ya. Memang kalau untuk sekarang ini kita belajar di digital gampang sekali ya. Mungkin untuk beberapa teman-teman yang masih gaptek mungkin agak kesulitan, tetapi jika kita belajar itu banyak sekali informasi mulai dari YouTube mungkin dan juga platform-platform belajar itu udah banyak banget ya. Jadi kita bisa mengembangkan diri dan konsisten bukan hanya secara offline saja, mungkin kita baca dari buku-buku, tapi sudah banyak sekali sekarang fitur-fitur seperti video ataupun mungkin seperti kita webinar saat ini, kita bisa banyak belajar ya. Dan ya seperti itu saja mungkin untuk sesi tanya jawab sudah berakhir ya teman-teman, dan untuk acara selanjutnya, saya akan serahkan kepada MC, terus kita silakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Teresia selaku
selaku moderator, dan terima kasih juga kepada Bapak Pak Pariman MPSI selaku pembicara. Pembahasan kesehatan mental yang sangat luar biasa di webinar pada kali ini. Nah, sehingga kita dapat banyak mendapatkan manfaat dan juga ilmu pengetahuan yang baru mengenai pengaruh mental yang mempunyai dampak besar di masa pandemi ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di masa pandemi ini memang semua orang di negara ini dituntut untuk mengikuti anjuran dari pemerintah. Namun hal itu tidak membuat kita menjadi tidak kreativitas, melainkan harus tetap produktif di masa pandemi ini. Bagaimanapun caranya, kita harus bisa memanfaatkan terutama di bidang teknologi dan media sosial. Karena bagaimanapun di masa pandemi ini yang namanya mindset itu merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh bagi kesehatan dan meningkatkan daya imunitas tubuh. Seperti yang Pak Pariman bilang tadi, bahwa pengaruh mindset itu memiliki aspek dalam kehidupan yang mempengaruhi kesehatan. Nah, baiklah teman-teman, berikut ini saya akan mengumumkan beberapa peserta yang berhak mendapatkan door prize. Bisa dilihat melalui layarnya. Pemenang tersebut jatuh kepada Saudari Erlin dari Presiden University, Abid dari Unsika Karawang, Tika dari Presiden University, Amin Nairudin dari perusahaan Halp Pacific, Aladin Pacific. Selamat kepada para pemenang, dan untuk para pemenang dapat menghubungi panitia selepas acara ini berakhir. Sebelum kegiatan ini saya akhiri, izinkanlah kami selaku panitia untuk mendokumentasikan kegiatan webinar pada hari ini. Dimohon kepada Bapak, Ibu, dan para peserta webinar pada hari ini untuk menyalakan kameranya masing-masing. Pada hitungan ketiga, panitia akan mengambil foto pada layar saat ini. Bagaimana Saudara Rafli? Apakah sudah? Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para dosen, pembicara, moderator, dan para peserta yang telah menghadiri acara dan menyimak pembahasan dari awal hingga akhir. Saya selaku Master of Ceremony pada hari ini mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permintaan maaf apabila terdapat kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan semua, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Boleh mampir ke YouTube saya ya, atau Instagram saya. Terima kasih, Pak. Mari, mohon izin. Terima kasih banyak, Bapak. Mari.